Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa PPT tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan mata kuliah Pelayanan Terima. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Niketut Apriani, dan teman saya bernama Nikade Oktaviani. Di dalam materi PPT ini berisi tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang slide pertama, pengertian konsumen. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler tahun 2000 dalam bukunya Principles of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya, sedangkan konsumen antara yaitu konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri, mengangkat harkat dan martabat konsumen yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya. Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya, kewajiban beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba serta memberikan jaminan dan garansi atas barang yang diperdagangkan. Memberi kompetensi ganti rugi dan penggantian apabila barang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Baik, pembacaan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Niketut Apriani. Saya persilakan untuk membacakannya. Dari dampak negatif pemakaian barang atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian, hukum, dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 tentang asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen. Antara lain, yang pertama asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang kelima asas kepastian hukum. Perlindungan konsumen Indonesia tercantum dalam peraturan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum dan sengketa konsumen. Hak yang diatur dalam. Baik, selanjutnya adalah hak dan kewajiban konsumen. Hak meliputi hak untuk diberitahu, hak atas keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas privasi.
Kemudian kewajiban meliputi membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan produser pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 juga diatur berbagai larangan bagi pelaku usaha. Secara garis besar, larangan tersebut dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyelesaikan konsumen. Berbagai larangan bagi pelaku usaha yang sesuai Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang atau jasa yang diperdagangkannya. Kelayakan produk tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh suatu barang atau jasa tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi masyarakat luas. Tanggung jawab dan hukum. Ada dua, yaitu asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pihak yang menuntut ganti rugi atau penggugat diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia tuntut membayar ganti rugi tersebut atau tergugat. Kedua, asas tanggung jawab tanpa kesalahan. Seseorang bertanggung jawab begitu kerugian terjadi terlepas dari ada tindaknya kesalahan pada dirinya. Selanjutnya, upaya pengembangan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, sikap keberpihakan kepada konsumen. Upaya pengembangan perlindungan konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memberikan informasi serta memberikan nasihat atau edukasi kepada konsumen agar konsumen menjadi tahu dan tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha yang nakal. Apabila telah terjadi sengketa berupa barang atau jasa oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai wewenang untuk menggugat pelaku usaha pengadilan negeri. Sekian, terima kasih dari PPT kelompok kami. Sekian presentasi video dari kelompok kami ucapkan terima kasih.